Akhirnya aku memakai seragam ini. 3 tahun aku ikut ujian. Entah berapa koneksi keluarga dipakai agar aku bisa berdiri di sini. Ayah dan ibu bilang ini pekerjaan aman, makan dari gaji negara. Melihat orang-orang ini antre menunggu kuperiksa. Rasanya bisa mengatur siapa yang boleh lewat. Memang jauh lebih enak daripada jadi kacung di perusahaan swasta. Selama aku bekerja sesuai aturan, tak ada yang bisa mencari-cari kesalahanku. Bu, mohon berhenti sebentar. Buka karung anyaman itu. Kami perlu melakukan pemeriksaan rutin. Petugas, di dalam ini tidak ada barang berharga. Cuma oleh-oleh kampung untuk keluarga. Dan sedikit obat. Sungguh tidak ada apa-apa. Bu, mesin sudah memberi alarm. Mohon kerjasamanya. Kalau ini barang terlarang atau jumlahnya melebihi batas, kami harus menanganinya sesuai peraturan. Bu, menurut ketentuan administrasi umum bea cukai, obat pribadi yang dibawa masuk negara harus dibatasi dalam jumlah wajar untuk pemakaian sendiri. Jumlah yang ibu bawa terlalu banyak dan tidak ada resep resmi maupun izin persetujuan. Ini termasuk membawa barang secara melanggar aturan. Kami harus menahannya sementara atau memulangkannya. Petugas, saya mohon, kasihanilah saya. Ini benar-benar obat penyelamat nyawa. Cucu saya baru berusia 5 tahun. Dia kena leukemia. Obat di dalam negeri terlalu mahal. Puluhan ribu yuan satu botol. Rumah kami pun sudah lama dijual. Obat ini lebih murah di India. Saya meminjam uang dari satu desa untuk membelinya. Kalau Anda menahannya, cucu saya bisa kehilangan nyawa. Aduh, kasihan sekali. Apa bea cukai tidak bisa memberi kelonggaran? Ini urusan nyawa. Kelonggaran? Kau tidak tahu, orang-orang berseragam itu semuanya berdarah dingin. Mereka hanya tahu uang dan target. Mana peduli kau hidup atau mati. Bu, jangan begini. Cepat berdiri, saya juga hanya menjalankan aturan. Ibu begini membuat saya serba sulit. Jumlahnya sebanyak ini. Kalau saya meloloskannya, saya melanggar disiplin. Bagaimana ini? Tangisan nenek itu membuat hatiku kacau. Kalau benar seperti yang dia katakan, jika obat ini kutahan, bukankah sama saja membunuh orang? Tapi aturan tertulis jelas. Begitu banyak mata sedang melihat. Masih ada kamera pengawas. Kalau aku meloloskannya, besok surat hukuman pasti turun. Pekerjaan ini baru saja kudapatkan. Xiaowo, apa yang terjadi? Kenapa lambat sekali? Bea cukai kita adalah penjaga gerbang negara. Penegakan hukum harus tegas, apapun alasannya. Hukum tak mengenal belas kasihan. Lebih batas ya, tetap lebih batas. Penyelundupan ya tetap penyelundupan. Untuk apa kau banyak bicara dengannya? Tahan barangnya, buat suratnya. Pak, saya mohon, ini obat penyelamat nyawa. Tarik orangnya menjauh, jangan mengganggu penumpang lain lewat pemeriksaan. Kalau masih ribut, proses sebagai penghalangan tugas negara. Xiaowo, kau masih bengong apa? Buat surat penahanan. Urusan sekecil ini saja tidak bisa kau tangani. Nanti bagaimana kau bekerja? Baik, Kepala Seksi. Saya segera urus. Maaf, Bu. Saya juga tidak ingin begini, tapi saya tidak bisa demi cucu ibu menghancurkan pekerjaanku sendiri. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dunia ini. Kepala Seksi, surat penanganan hari ini sudah saya isi. Obat-obat ini akan dikirim ke gudang pemusnahan. Saya lihat Anda mengambil beberapa kotak. Oh, beberapa kotak ini. Kulihat kemasannya masih lumayan, kubawa pulang untuk memberi makan kucing liar. Kau tahu, kompleks rumahku banyak kucing liar. Akhir-akhir ini semuanya tampak sakit-sakitan. Beri mereka sedikit antibiotik biar cepat sembuh. Sisanya kirim saja ke gudang untuk dimusnahkan sesuai prosedur. Memberi makan kucing. Kepala Seksi, ini obat kanker. Lagi pula ini milik nenek itu. Xiaowo, kau masih terlalu muda. Yang namanya rasa simpati. Dalam pekerjaan kita, itu kemewahan paling murahan. Kalau hari ini kau tidak menahannya, besok saat komisi disiplin memeriksa, siapa yang melindungimu? Apa nenek itu bisa melindungimu? Dimaki rakyat dua kata tidak membuat dagingmu rontok. Tapi kalau target tidak selesai, begitu atasan menyalahkan. Pekerjaanmu langsung hancur. Tapi Kepala Seksi, beberapa kotak yang Anda bawa itu, ada hal-hal yang harus kau anggap tidak terlihat. Ada kata-kata yang sampai di bibir pun harus kau telan. Obat ini dimusnahkan atau untuk kucing, apa bedanya? Toh nenek itu tetap tidak bisa mengambilnya lagi. Di posisi ini, pelajaran pertamamu adalah tutup mulut, mengerti?
Mengerti, kepala seksi? Semua obat ini sudah dimusnahkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Hari ini kantor membagikan barang kesejahteraan. Ada 2 jerigen minyak. Besok kubawakan 1 untuk ayah dan ibu. Bawa saja. Kau cuma tahu berbakti. Kau tahu tidak? Setelah cicilan rumah bulan ini terpotong, uang popok anak pun harus kita pinjam. Zhang sebelah masuk bea cukai tahun yang sama denganmu. Minggu lalu keluarganya sudah ganti Audi. Kau tiap hari jaga mesin X-ray itu. 1 sen pun tidak bisa kau dapat. Dia itu keluarganya memang punya modal. Aku pegawai negeri. Harus punya prinsip. Lagi pula, hidup kita memang agak pas-pasan. Tapi hati kita tenang. Tenang? Tenang bisa dimakan. Kemarin ibuku menelepon. Sepupu mau menikah di hotel bintang 5. Dia tanya kita mau kasih angpau berapa. Ku bilang 500. Nada suara ibuku di telepon membuatku malu mendengarnya. Dulu aku menikah denganmu. Kupikir bisa hidup lebih bermartabat. Hasilnya? Beli susu impor saja harus dihitung lama. Martabat, benar. Aku memakai seragam ini berdiri di gerbang negara. Kelihatannya gagah dan terhormat, tapi begitu seragam ini kulepas, aku bahkan tidak punya uang membelikan istriku baju baru. Hari ini, pembawa barang terlarang itu kutahan barangnya. Saat pergi, dia menyelipkan sebungkus rokok untukku. Di dalamnya ada 2.000 yuan. Saat itu aku mengembalikannya dengan penuh keadilan. Sekarang kupikir-pikir, 2.000 yuan itu cukup membeli 4 kaleng susu terbaik untuk anak. Apakah prinsipku membuat keluargaku ikut menderita? Xiaoya, jangan menangis lagi. Bertahanlah 2 tahun lagi. Setelah aku dinilai naik jadi wakil seksi, bisa naik beberapa ratus. Beberapa ratus? Beberapa ratus cukup untuk apa? Wo Jike, sadarlah. Zaman sekarang, yang mati kelaparan itu orang jujur. Daliu, ku dengar dalam lelang barang sitaan kali ini, ada beberapa laptop spek tertinggi. Aku ingin mengambil 1 untuk keponakanku. Kalau lewat prosedur resmi, kira-kira berapa harganya? Prosedur resmi? Lawo, otakmu kemasukan air? Barang bagus mana mungkin sampai ke lelang? Barang yang benar-benar bagus. Sejak daftar masuk gudangnya belum sempat dicetak. Sudah dipesan orang. Dipesan? Siapa yang pesan? Bukankah sekarang pemeriksaan ketat dan harus lelang terbuka? Terbuka? Itu untuk dilihat orang luar. Kau tidak lihat daftar kali ini? Beberapa laptop itu ditandai rusak parah. Komponen hilang. Siapa yang mau bayar untuk barang rongsokan? Nanti saat gagal lelang, harga penanganan internal cuma beberapa ratus. Beberapa unit itu sudah lama diincar adik ipar wakil kepala bea cukai. Kau masih mau ikut mengambil bagian? Tapi aku sudah berjanji kepada keponakanku. Lagi pula, aku juga bukan mau gratis. Aku cuma ingin membeli dengan harga lelang normal. Apa tidak bisa? Masa semua keuntungan diambil orang atas? Lawo, kau memang keras kepala. Di lingkaran seperti ini, yang terpenting bukan seberapa banyak pekerjaanmu. Tapi apakah kau tahu memilih pihak? Dan paham aturan main? Kau mau rebut makanan dari wakil kepala bea cukai? Percaya tidak? Besok kau langsung dipindah ke gudang pengawasan untuk jaga gerbang. Biar tiap hari kau mencium bau apa kontainer. Lalu aku tidak bisa dapat apa-apa setelah sibuk. Kali ini kosmetik sitaan itu. Kulihat kau juga membawa banyak sampel pulang untuk istrimu. Nah, itu baru benar. Kroco seperti kita memang tidak kebagian daging. Tapi seteguk kuah selalu masih bisa. Laptop itu jangan kau pikirkan lagi. Tapi kudengar ada 1 batch anggur merah kelas atas yang ditahan. Karena labelnya tidak sesuai, harus diproses. Kalau kau mau membantuku mengubah sedikit catatan pemeriksaan, tulis sebagai rusak dan dimusnahkan. Aku bisa membagimu 2 peti. Ditambah kartu belanja supermarket senilai 2.000 yuan. Bagaimana? 2 peti anggur merah, kartu 2.000 yuan. Kalau dulu aku pasti menganggap ini kejahatan. Tapi sekarang semua orang melakukannya. Kalau aku tidak ambil, Daliu juga akan mencari orang lain. Nanti aku malah menyinggungnya. Gajiku yang kecil itu, bahkan hampir tidak cukup membayar cicilan rumah. Ini bukan kejahatan besar, cuma mengambil sedikit kesempatan. Risikonya besar tidak? Bagaimana kalau atasan memeriksa stok gudang? Tenang saja, lawang di gudang itu sahabat karibku. Titik buta kamera sudah lama kami pahami. Selama kau menandatangani suratnya, membuktikan bahwa saat dibuka memang sudah pecah. Tidak ada yang akan tahu.
Bagaimana? Mau tidak? Kalau tidak, aku cari Xiaoli saja. Anak itu pintar sekali. Baik, tapi aku mau kartu 3.000 yuan. Belakangan, pengeluaran rumah besar. Anak butuh uang untuk kelas tambahan. Sepakat, Lawo. Akhirnya kau paham juga? Sudah kubilang, kita semua manusia biasa. Untuk apa pura-pura suci? Di tong pewarna seperti ini, siapa yang tubuhnya tidak kena noda? Mulai sekarang, kita bersaudara dan bekerja sama. Banyak keuntungan menunggu. Sial, benar-benar nikmat. Inikah rasa kekuasaan? Walaupun cuma remah kecil yang bocor dari selakuku. Tapi memang jauh lebih memuaskan daripada gaji mati. Selama aku tidak serakah besar, selama aku berjalan bersama rombongan, aku tidak akan bermasalah. Aku juga hanya demi bertahan hidup, demi keluarga ini. Aduh, kepala seksi wo, sudah malam begini masih bekerja keras. Tengah malam begini, bahkan bayangan hantu pun tidak ada. Hanya Anda sendiri yang menjaga gerbang negara ini. Benar-benar membuat orang iba. Kak Su, malam-malam begini bagaimana kau bisa masuk? Ini area pengawasan. Orang luar dilarang masuk. Barangmu bermasalah. Diduga dilaporkan dengan harga terlalu rendah. Besok tunggu rapat seksi untuk meneliti penanganannya. Kepala seksi wo, jangan terlalu kaku begitu. Kalau barang itu dikembalikan atau harus tambah pajak. Kerjaku beberapa bulan ini sia-sia. Anda juga tahu, kami para Justip mencari uang dengan susah payah. Bisa tidak Anda bermurah hati? Bantu kakak sekali ini. Ini sulit diurus. Semua sudah tercatat di sistem. Lagi pula nilai barang ini tidak rendah. Kalau aku meloloskannya sendiri, risikonya terlalu besar. Jangan mencelakaiku. Kepala seksi wo, Anda penanggung jawab di sini. Sekarang di gudang ini hanya ada kita berdua. Soal kamera saat aku masuk tadi, Satpam Xiaozang bilang jalurnya kebetulan diperbaiki 10 menit. Selama Anda mengangguk dan memberi hasil pemeriksaan. Siapa yang akan tahu? Sial, wanita ini benar-benar menggoda. Beberapa tahun ini, istri di rumah tiap hari bertengkar denganku. Aku hampir lupa seperti apa rasanya perempuan. Maksudnya, selama aku meloloskan barangnya, dia akan membuatku puas. Ini Kak Su. Biasanya matanya selalu tinggi. Sekarang justru memohon kepadaku. Perasaan menguasai hidup orang lain sekaligus bisa memilikinya. Benar-benar memacu darah. Kepala seksi wo, Anda pria besar yang memegang kuasa. Hal kecil begini bagi Anda cuma seujung jari. Selama Anda membantu kakak sekali ini, malam ini seluruh diri kakak milik Anda. Anda mau apa saja boleh. Kau memegang ucapanmu? Kalau barang ini bermasalah, kepalaku bisa jatuh. Tenanglah kepala seksi besarku. Semua dokumen barang ini sudah kusiapkan. Tinggal tanda tangan terakhir dari Anda. Selama Anda menandatanganinya, kita sudah berada di kapal yang sama. Mana mungkin aku mencelakai Anda? Ayo, jangan membuat kakak kecewa. Baik, suratnya sudah kutandatangani. Cepat suruh orangmu membawa barangnya pergi. Jangan tinggalkan jejak. Mulai nanti kurangi urusan seperti ini. Jangan ada lain kali. Terima kasih Kepala Seksi wo. Anda benar-benar orang yang lugas. Nanti kalau ada barang bagus, kakak pasti memikirkan Anda dulu. Kalau begitu, aku tidak mengganggu Anda beristirahat. Aku pergi sekarang. Bahkan satu kalimat mesra pun tidak dia ucapkan. Aku menidurinya. Aku meniduri wanita yang biasanya naik mobil mewah itu. Inilah rasa kekuasaan. Sungguh enak, meski aku tahu ini hanya transaksi. Tapi lalu kenapa? Kami hanya saling mengambil yang dibutuhkan. Selama aku tidak bicara, ini adalah rahasia di antara kami. Anjing penjaga, tetap saja anjing penjaga. Diberi sepotong tulang saja langsung lupa diri. Teman lama, persahabatan kita sudah bertahun-tahun. Jam ini sengaja kubawa dari Swiss untukmu. Tidak seberapa nilainya, cuma tanda perhatian. Kau harus menerimanya. Kalau kau tidak mau menerima, berarti kau meremehkan saudaramu ini. Aduh, Lao Zhao. Apa yang kau lakukan? Kita sesama teman sekolah tidak perlu adat lama begini. Jam ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Ini melanggar disiplin. Disiplin apa segala? Ini hadiah antar teman. Lagi pula, aku tidak bicara. Kau tidak bicara, siapa yang tahu? Lao, sekarang kau kebanggaan teman-teman sekelas kita.
Bisnis saudara-saudara nanti masih harus banyak kau bantu. Baik, karena Lao Zhao begitu menghargai aku. Jam ini kuterima. Kudengar belakangan kau punya satu batch suku cadang mobil impor, tertahan di pelabuhan. Tenang, serahkan padaku. Besok aku akan menyapa orang terkait. Kujamin barangmu lewat lancar. Wah, terima kasih sekali. Ayo, ayo. Semuanya bersulang untuk Kepala Seksi Wo. Kepala Seksi Wo adalah penyangga utama kita. Lihat tidak, inilah status. Dulu saat sekolah, Tuan Muda Zhao bahkan tidak mau melirikku. Sekarang tetap harus memohon kepadaku untuk mengurus urusan. Jam ini setidaknya bernilai ratusan ribu, setara 2 tahun gajiku. Rupanya posisiku memang punya bobot. Bahkan anak orang kaya pun harus melihat wajahku. Guru, Anda sedang sibuk? Ada satu hal yang ingin saya laporkan. Tentang suku cadang mobil milik perusahaan dagang Zhao. Itu barang teman lama saya. Saya lihat dokumennya tidak ada masalah besar. Hanya waktu antre pemeriksaannya agak lama. Bisakah Anda... Oh, dagang Zhao. Maksudmu barang Tuan Muda Zhao? Betul, betul, dia orangnya. Semalam kami makan bersama. Dia khusus menitipkan agar saya menyapa Anda. Menurut Anda, ini... Xiao Wo, kau terlambat 1 langkah. Ini surat pelepasan khusus. Pagi-pagi sudah kutandatangani. Ini, guru sudah menyetujuinya? Saya belum sempat bicara. Lalu semalam dia masih, Xiao Wo, kau ini terlalu jujur. Mudah membuat urusan sederhana jadi rumit dan mudah menganggap posisimu sendiri terlalu sederhana. Tuan Muda Zhao itu orang yang tahu tata cara. Dalam mengurus sesuatu harus lengkap. Semalam dia datang ke rumahku minum teh, itu bentuk hormat. Lalu dia memberimu jam itu. Itu bentuk hubungan pribadi. Hormat diberikan kepada patung dewa, hubungan diberikan kepada penjaga kuil. Itu 2 hal berbeda, kau harus bisa membedakan. Guru, saya kira... Xiao Wo, muka itu diberikan orang lain. Bukan sesuatu yang kau rebut sendiri. Di biro ini, setiap orang punya bangkunya sendiri. Hidangan belum lengkap. Kau sudah buru-buru naik meja mengambil sumpit, tanganmu bisa tersiram panas. Karena jam itu sudah diberikan padamu. Pakailah dengan tenang. Itu uang lelah yang memang pantas kau dapat. Jangan merasa panas di tangan. Tapi jangan juga mengira kau bisa memakainya sebagai perintah. Guru, saya mengerti. Saya yang tidak paham aturan. Rupanya begitu. Rupanya aku cuma pesuruh. Makan malam itu, jam itu bukan permohonan kepadaku, melainkan upah yang dilemparkan untukku. Di mata mereka, aku tidak berbeda dari satpam di depan pintu. Hanya tarifku sedikit lebih tinggi. Aku ingin membuang dan menghancurkannya. Ini sebuah penghinaan. Tapi jam ini benar-benar bernilai ratusan ribu. Biaya memilih sekolah anak semester depan belum ada. Istriku juga ingin pindah ke rumah lebih besar. Aku tidak tega melepasnya. Sial, Wo Jike. Kau benar-benar anjing murahan. Sudah ditampar orang, masih harus menggoyang ekor membawa tulang pulang. Wo Jike mengaku akan diringankan, melawan akan diperberat. Mengenai pelolosan ilegal barang mewah dalam jumlah besar pada tahun 2015. Serta transaksi kuasa dan seks antara kau dengan Su dari Buktinya bisnis sudah jelas. Apalagi yang mau kau bantah? Petugas, saya difitnah. Barang itu saya proses sesuai prosedur. Memang ada sedikit cacat, tapi saat itu juga demi efisiensi pemeriksaan. Mengenai Su, saya dan dia hanya hubungan kerja biasa. Sama sekali tidak ada transaksi kuasa dan seks. Hubungan kerja biasa. Lalu ini apa? Su sudah mengakui semuanya. Dia menyimpan barang bukti yang mengandung DNA-mu saat itu dan menjelaskan dengan rinci bahwa kau memakai jabatanmu untuk memaksanya berhubungan seksual sebagai syarat meloloskan barang. Sekarang dia adalah korban, saksi pelaku yang menunjukmu. Apa? Memaksa? Dia yang merayuku. Dia yang memohon agar aku meloloskan barangnya. Lagi pula, urusan itu Laoma, wakil kepala Ma juga tahu. Dialah yang mengisyaratkan agar aku mengambil alih pesanan Katsu. Diam, jangan menyeret orang sembarangan. Wakil kepala Ma adalah pihak yang bekerja sama dalam operasi kami kali Justru ini. Dia yang menegakkan keadilan, meski Dia harus memberikan mengorbankan petunjuk orang tentang dekat. Pelanggaranmu yang berlangsung lama. Su juga dibujuk wakil kepala Ma untuk menyerahkan diri. Sekarang kau mau melempar lumpur kepada pimpinan? Kau pikir ada yang percaya? Laoma, guru. Rupanya begitu.
Rupanya ini semua jebakan. Sejak 5 tahun lalu. Ini sudah menjadi jebakan. Aku mengerti. Katsu adalah sarung tangan putih Lauma. Aku adalah kambing hitam Lauma. Lauma sejak awal tahu Katsu menyimpan jalan belakang. Dia juga sejak awal menyiapkan hari ini. Saat atasan hendak memeriksa berkas, dia melempar lalat sepertiku keluar. Bisa memenuhi tuntutan atasan, sekaligus melindungi harimau tua seperti dirinya. Kukira aku hidup berjaya di lingkaran ini. Padahal selama ini aku hanyalah babi peliharaan. Digemukkan, hanya demi satu tebasan hari ini. Aku tidak terima, aku sungguh tidak terima. Uang-uang itu, bagian besarnya dia yang mengambil. Hubungan-hubungan itu dia yang menyuruhku melancarkan. Pada akhirnya, semua lumpur kotor dilemparkan kepadaku seorang. Masih adakah keadilan di dunia ini? Anak muda, jangan merintih seperti perempuan dendam di sana. Sampai sekarang kau belum paham juga. Saat laut tenang, kau merasa dirimu sangat penting? Begitu badai datang dan kapal akan tenggelam, yang pertama dilempar untuk meringankan beban. Pasti batu seperti dirimu. Paman Biao, aku setia padanya bertahun-tahun. Bahkan kalau memelihara seekor anjing. Saat seperti ini pun seharusnya diberi sesuap makan. Bukan dibunuh untuk dipertontonkan. Apa dia tidak takut aku keluar lalu membalasnya? Aku tidak percaya pantatnya benar-benar bersih. Dengan apa kau mau membalas? Sekarang berkasmu penuh noda hitam. Siapa lagi yang akan percaya ucapanmu? Soal kesetiaan yang kau bilang dalam struktur kekuasaan? Kesetiaan adalah hal paling tak bernilai. Yang abadi hanya nilai tukar. Maksudmu sejak awal? Sejak aku menerima uang pertama itu? Atau sejak aku membantunya mengurus urusan kotor pertama? Aku sudah ditetapkan olehnya sebagai kambing hitam hari ini. Tubuhku terasa dingin. Kalau benar begitu, maka setiap kali Lauma menepuk bahuku dan berkata, "Xiao, bekerjalah baik-baik." Sebenarnya dia sedang mengukur ukuran peti matiku. Inilah nasib sarung tangan putih. Saat sarung tangan kotor, apakah pemiliknya akan merasa sayang? Jadi hidupku berakhir begitu saja. Aku punya catatan kriminal, jabatan negeri hilang, istri dan anak juga hilang. Selain bisa melihat mesin X-ray, bisa memeriksa dokumen, aku tidak bisa apa-apa. Apa aku harus memungut barang rongsokan? Karena jalan hitam dan putih sudah kau rasakan, karena aturan telah membuangmu. Maka manfaatkan celah aturan untuk bertahan hidup. Ingat, di dunia ini, hanya ada satu jenis orang yang tak akan pernah kelaparan. Yaitu orang yang tidak punya batas bawah sama sekali. Dulu batasku terlalu tinggi. Ingin jadi pelacur, tapi juga ingin memasang papan kesucian. Akhirnya, dua sisi sama-sama tidak menerimaku. Lauma mengajariku tutup mulut. Kau mengajariku tidak punya batas. Pada saat ini, baru di dalam penjara, aku benar-benar memahaminya. Wo Jike yang dulu sudah mati. Mati di ruang interogasi komisi disiplin. Mati di bawah pena tanda tangan Lauma. Berat sekali. Kalau susu bubuk dan ponsel bekas di tas ini bisa kubawa lewat, aku bisa untung 200. 200 cukup untuk makan enak beberapa kali. Istriku membawa anak dan menikah lagi. Rumah juga disita. Sekarang selain nyawa busuk ini, aku tidak punya apa-apa. Dulu aku berdiri di sini menangkap orang. Sekarang aku seperti tikus yang ditangkap orang. Inikah takdir? Hei, yang membawa tas besar itu, kau yang kumaksud. Berhenti, taruh tasmu di mesin pemeriksaan. Pak, saya cuma membawa sedikit barang harian. Tidak ada yang berharga. Jangan banyak omong, lewatkan mesin. Ini aturan. Kulihat kau mencurigakan. Pasti ada masalah. Jujurlah. Baik, Pak. Saya kerjasama. Beri saya kesempatan hanya untuk mencari makan. Ini benar-benar tidak mudah. Mencari makan? Kenapa di dalamnya ada begitu banyak barang elektronik? Penyelundupan tetap penyelundupan. Bawa dia ke ruang pemeriksaan. Kali ini kau akan rasakan akibatnya. Nak, jangan terlalu bangga. Sekarang kau melihatku dan menganggapku sampah. Setelah kau lama terendam dalam tong pewarna ini, setelah kau terbiasa makan tulang sisa tuanmu, setelah kau tua dan tak berguna, kau akan sadar, kau dan aku sebenarnya tidak ada bedanya. Kita semua hanyalah anjing penjaga. Satu-satunya perbedaan adalah kau masih di dalam pintu, sedangkan aku sudah ditendang keluar pintu.